Kamu sering diajak teman-teman di sekolah, atau kamu merasa dijauhi teman-temanmu, berarti kamu sedang mengalami yang namanya perundungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami perundungan? Jawabannya akan kalian temukan di video ini. Assalamualaikum, Pak Han di sini, dan selamat datang kembali di channel Esa Media. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami perundungan di sekolah. Perundungan atau biasa kita sebut dengan bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Perundungan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Perundungan secara fisik adalah tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik, seperti memukul, menendang, atau menjambak rambut. Perundungan secara verbal adalah tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan kata-kata, seperti mengejek, menghina, atau menyebar berita yang tidak benar. Perundungan secara emosional adalah tindakan menyakiti orang lain dengan menggunakan emosi, seperti menyecilkan, mengabaikan, atau mengancam. Jika kamu mengalami perundungan di sekolah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan diam. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami perundungan adalah jangan pernah diam. Bicaralah kepada orang yang dewasa yang kamu percayai, seperti kakak, orang tua, atau gurumu di sekolah. Mengapa penting untuk tidak diam? Karena perundungan bisa memiliki dampak yang buruk bagi korban, baik secara fisik maupun secara mental. Dampak perundungan yang bisa dialami oleh korban misalnya rasa takut dan cemas, rasa malu dan rendah diri, kemudian kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, depresi, dan bahkan yang paling parah adalah munculnya keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk meminta bantuan jika kamu mengalami perundungan. Yang kedua, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Saat berbicara kepada orang dewasa, ceritakan dengan detail apa yang terjadi. Berikan informasi tentang siapa yang melakukan perundungan, apa yang mereka lakukan, serta kapan kejadian itu terjadi. Semakin banyak informasi yang kamu berikan, semakin mudah bagi orang dewasa atau gurumu untuk memahami situasinya, kemudian menyelesaikannya. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyimpan bukti. Jika memungkinkan, simpan bukti perundungan, seperti video, foto, atau catatan. Bukti ini bisa membantu orang dewasa untuk menyelidiki kasus perundungan. Bukti perundungan yang dapat kamu gunakan bisa berupa foto atau video yang menunjukkan pelaku perundungan sedang melakukan tindakan perundungan, catatan atau pesan yang dikirim oleh pelaku perundungan, atau mungkin ada saksi mata yang melihat kejadian perundungan. Yang keempat, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Perundungan itu bukan salahmu, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Banyak korban perundungan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi padanya. Hal ini bisa membuat mereka merasa semakin buruk dan tidak percaya diri. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada orang yang peduli padamu dan bersedia membantumu. Yang kelima, carilah dukungan. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau guru yang kamu percayai. Mereka bisa memberikan dukungan moral dan membantumu mengatasi perundungan yang kamu alami. Untuk mendapatkan dukungan dari orang lain, yang kamu bisa lakukan adalah temukan teman atau orang dewasa yang kamu bisa percayai. Kemudian ceritakan dengan jujur apa yang terjadi padamu. Mintalah bantuan mereka untuk mengatasi perundungan yang kamu alami. Yang keenam adalah laporkan perundungan ke pihak sekolah. Sekolah biasanya memiliki kebijakan anti perundungan. Jika kamu mengalami perundungan, laporkan kepada pihak sekolah agar mereka bisa segera mengambil tindakan. Pihak sekolah biasanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran laporan perundungan yang kamu berikan. Jika terbukti bersalah, pelaku perundungan akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan sekolah.
Yang ketujuh, berhentilah berteman dengan pelaku perundungan. Jika pelaku perundungan adalah temanmu, berhentilah berteman dengannya. Kamu tidak perlu berteman dengan orang yang menyakitimu. Berhenti berteman dengan pelaku perundungan bisa menjadi langkah yang sulit, tapi penting untuk dilakukan agar kamu tidak terus-menerus mengalami perundungan. Yang kedelapan, jagalah dirimu. Jika kamu merasa tidak nyaman, hindari berada di tempat yang sama dengan pelaku perundungan. Jika harus berada di tempat yang sama, usahakan jangan sendiri. Mintalah bantuan teman atau orang dewasa. Yang harus kamu ingat dan kamu yakini, kami tidak sendirian. Ada orang yang peduli padamu dan bersedia membantu. Jika kamu mengalami perundungan, jangan ragu-ragu untuk melaporkan dan meminta bantuan. Dan jika kamu melihat kejadian perundungan yang terjadi di sekitarmu, jangan ragu untuk membantu. Segera laporkan kepada guru atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Kemudian, bicaralah dengan korban, tunjukkan bahwa kamu peduli, dan jadilah teman yang siap menguatkan. Dengan saling membantu, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah dan aman dan nyaman bagi semua orang. Itulah tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami perundungan. Jika kalian pernah mengalami atau punya cara lain dalam menghadapi perundungan, silahkan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Sekian dari Bahan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagian video ini ke teman-temanmu sebagai upaya untuk mencegah perundungan sekolah. Semoga videonya bermanfaat dan Bahan pamit. Assalamualaikum.